Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas mengenai energi alternatif. Energi alternatif merupakan energi yang terbarukan yang berupa semua energi yang dapat digunakan dengan tujuan menggantikan bahan bakar konvensional. Adapun beberapa sumber energi alternatif yang akan dibahas dalam video pembelajaran kali ini diantaranya energi matahari, energi angin, energi panas bumi, energi gelombang air, dan terakhir, energi biomasa. Berikut penjelasannya. Yang pertama, kita mulai dengan materi energi matahari. Matahari merupakan sumber energi yang terbesar dan tak terbatas jumlahnya. Sebagai sumber energi alternatif, matahari dapat dimanfaatkan baik bagi manusia maupun bagi tumbuhan. Di antaranya sebagai sumber pembangkit listrik, membantu pembentukan vitamin D pada tubuh, membantu proses fotosintesis pada tumbuhan, membantu proses pembuatan garam, serta mengeringkan benda yang basah, misalnya pakaian maupun ikan. Cahaya atau energi dari matahari dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga surya. Adapun cara kerja dari pembangkit listrik tenaga surya ini adalah pada siang hari, panel surya menerima cahaya atau sinar matahari, kemudian diubah menjadi energi listrik oleh sel-sel kristal melalui proses fotovoltaik, di mana listrik yang dihasilkan oleh panel surya ini dapat langsung disalurkan ke perangkat listrik atau beban, ataupun dapat disimpan dalam baterai yang nantinya dapat disalurkan kembali ke perangkat listrik atau beban saat digunakan. Nah, bagaimana cara kerja pembangkit listrik tenaga surya pada malam hari yang notabene tidak mendapat cahaya matahari? Pada malam hari, di mana panel surya tidak mendapat cahaya matahari sehingga tidak dapat menghasilkan energi listrik. Listrik yang sudah terkumpul pada siang hari tersimpan dalam baterai. Nah, listrik yang tersimpan tersebut akan dapat digunakan pada malam hari untuk menyalakan perangkat listrik, misalnya lampu penerangan dan peralatan listrik lainnya. Selanjutnya, sumber energi alternatif yang kedua adalah energi angin. Angin merupakan udara yang bergerak. Energi angin dapat dimanfaatkan oleh manusia, misalnya untuk menggerakkan kincir, kemudian dimanfaatkan oleh nelayan untuk melaut, dan dapat dimanfaatkan untuk menerbangkan benda seperti balon udara maupun layang-layang. Nah, bagaimana cara kerja pembangkit listrik tenaga angin agar dapat menghasilkan energi listrik? Cara kerja dari pembangkit listrik tenaga angin ini yaitu awalnya energi angin memutar turbin angin. Turbin angin ini bekerja berkebalikan dengan kipas angin. Kemudian, angin akan memutar sudut turbin, lalu diteruskan untuk memutar rotor pada generator di bagian belakang turbin angin. Generator dapat mengubah energi gerak menjadi energi listrik dengan teori medan magnetik, yaitu poros pada generator dipasang dengan material ferromagnetik permanen. Setelah itu, di sekeliling poros terdapat stator yang bentuk fisiknya adalah kumparan-kumparan kawat yang membentuk loft. Ketika poros generator mulai berputar, maka akan terjadi perubahan fluks pada stator yang akhirnya menghasilkan tegangan dan arus listrik tertentu. Tegangan atau arus listrik yang dihasilkan
disalurkan melalui kabel jaringan listrik untuk nantinya dapat digunakan. Tegangan ini berupa arus AC. Energi listrik yang dihasilkan pembangkit listrik tenaga angin ini biasanya disimpan ke dalam baterai sebelum dapat dimanfaatkan untuk menghidupkan peralatan listrik. Sumber energi alternatif yang ketiga adalah energi panas bumi. Energi panas bumi adalah energi panas yang dihasilkan oleh bagian perut bumi. Energi panas ini dapat diubah menjadi energi listrik dengan pembangkit listrik energi panas bumi. Adapun cara kerja dari pembangkit listrik energi panas bumi adalah uap disuplai dari sumber produksi melalui sistem transmisi uap yang kemudian masuk ke dalam steam receiving heater sebagai media pengumpul uap. Dari steam receiving heater, uap kemudian dialirkan ke separator yang berfungsi untuk memisahkan uap dari benda-benda asing seperti partikel-partikel berat, misalnya sodium, potasium, kalsium, amonia, dan lain-lain. Kemudian, uap masuk ke demister yang berfungsi untuk memisahkan moistur yang terkandung dalam uap, sehingga diharapkan uap bersih yang akan masuk ke dalam turbin. Turbin yang berputar akan memutar generator yang kemudian dapat menghasilkan energi listrik. Kemudian, uap bekas dari turbin dikondensasikan di dalam kondensor lalu masuk ke interkondensor sebagai media pendingin dan penangkap NCG dan masuk ke dalam after kondensor kemudian dibuang ke atmosfer melalui cooling tower. Sedangkan yang berupa air dialirkan ke dalam sumur injeksi. Sumber energi alternatif yang keempat adalah energi gelombang air. Energi gelombang merupakan pemanfaatan gelombang laut yang pasang. Pemanfaatan energi gelombang laut misalnya dalam hal transportasi laut, kemudian sistem pelampung, dan juga dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Nah, bagaimana cara kerja pembangkit listrik tenaga gelombang laut? Berikut penjelasannya. Pembangkit listrik tenaga gelombang laut ini bekerja dengan memanfaatkan aliran gelombang laut yang mempunyai energi kinetik yang masuk ke mesin konversi energi gelombang. Kemudian, dari mesin konversi aliran gelombang ini dialirkan menuju turbin, di mana di dalam turbin energi kinetik yang dihasilkan digunakan untuk memutar rotor. Dari perputaran rotor inilah energi mekanik kemudian disalurkan menuju generator, di mana di dalam generator energi mekanik diubah menjadi energi listrik. Dari generator ini, daya listrik yang dihasilkan akan dialirkan lagi menuju sistem transmisi atau beban. Sumber energi alternatif yang terakhir yaitu energi biomasa. Biomasa adalah energi yang dibuat untuk bahan bakar yang didapatkan dari sumber alami yang dapat diperbaharui seperti hewan maupun tumbuhan. Contoh sumber energi biomasa diantaranya residu dari manusia maupun dari hewan, kemudian sisa hasil pertanian, hasil pengolahan hutan, dan dari sampah industri. Bagaimana biomasa dapat dirubah menjadi energi? Yang pertama, biomasa padat seperti kayu dan sampah dapat dibakar langsung untuk menghasilkan panas. Yang kedua, biomasa juga dapat dikonversi menjadi gas yang disebut dengan biogas atau menjadi biofuel cair seperti etanol dan biodiesel. Bahan bakar ini kemudian dapat dibakar untuk mendapatkan energi. Yang ketiga, biogas terbentuk ketika kertas sisa makanan dan limbah perkarangan terurai di tempat pembuangan sampah dan dapat diproduksi dengan mengolah limbah dan kotoran hewan di wadah khusus yang disebut dengan digester.
Yang keempat, etanol dibuat dari tanaman seperti jagung dan tebu yang difermentasi untuk menghasilkan bahan bakar etanol yang digunakan dalam kendaraan. Terakhir, yang kelima, biodiesel diproduksi dari minyak nabati dan lemak hewan yang dapat digunakan untuk kendaraan dan sebagai minyak